Ini adalah provinsi Qin atau kerajaan Qin 200 atau 300-an tahun sebelum Masehi, saat raja atau kaisar Qin Shi Huang hidup. Ya, kalau saat ini di sini, kalau zaman sekarang pada saat zaman negara Cina ini, daerah ini disebut provinsi Shanxi, Shanxi ya. Kotanya yang terbesar adalah kota Xi'an. Dan di kota Xi'an inilah terdapat komplek makam Kaisar Qin Shi Huang. Ya, dan makam Kaisar Qin Shi Huang ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah dikenal. Tapi yang baru ditemukan pada tahun 1974 itu adalah makam patung terakota yang sejumlah 8.000 pasukan tentara itu yang baru ditemukan. Jadi adanya penemuan 8.000 patung terakota atau patung yang terbuat dari tanah liat ini itu ditemukan di dekat-dekat dengan kompleks makam Kaisar Qin Shi Huang. Jadi kemudian para analisis sejarah mengkaitkan adanya hubungan antara pembuatan patung tentara dari tanah liat sejumlah 8.000 ini dengan rajanya. Dan ini memakan waktu sekitar 30 tahun konon menurut para ahli sejarah. Pembuatan 8.000 patung terakota ini memakan waktu 30 tahun. Ya, inilah patung-patung terakota. Dan setiap dekade terus ditemukan kembali patung-patung yang lain, seperti patung kereta kuda, pedang, perunggu, busur, perisai. Dan masih ada patung-patung yang sama-sama terbuat dari tanah liat atau terakota, seperti patung kuda. Kereta kuda, adapun kereta kuda, pedang, perunggu, perisai itu ya bukan terbuat dari terakota, asli dari baja atau besi. Ini terus ditemukan di provinsi Shanxi atau di kotanya yang terkenal adalah Xi'an ya. Dan anehnya, walaupun itu pedang-pedang itu seperti senjata-senjata yang terbuat dari perunggu, itu masih tidak terkarat ya. Artinya masih dalam kondisi yang sangat baik. Karena ternyata mengandung makamnya itu, tanahnya itu yang tempat untuk mengubur senjata-senjata, sehingga senjata-senjata yang terbuat dari perunggu itu tidak rusak atau tidak terkarat, tidak terkena karat, itu ternyata mengandung pH basa dan kandungan organiknya kecil, sehingga bisa terjaga dari pembusukan. Dan ini menunjukkan ternyata setelah diselidiki oleh para ahli sejarawan, senjata-senjata yang ditemukan yang bersamaan dengan penggalian lebih lanjut 8.000 patung terakota ini, dari hasil dari penggalian itu tentang pedang, senjata-senjata, busur, perisai, tameng itu ternyata alat-alat tersebut sudah dilapisi oleh lapisan anti karat. Jadi 200 atau 300-an tahun yang lalu sebelum Masehi sudah ada teknologi balutan lapisan anti karat. Itulah, padahal
dinasti Qin ini dari mulai yang tadinya negara kecil kemudian bisa menyatukan negara-negara lain, itu kejayaannya hanya 15 tahun. Jadi pernah atau untuk pertama kalinya negeri Cina ini bersatu, ya itu di bawah pimpinan Qin Shi Huang yang pernah membangun tembok besar Cina, yang sejak tahun 1974 penemuan ini hanya beberapa ratus terakota yang ditemukan, kemudian bertambah. Kemudian ada yang menyimpulkan jumlahnya 6.000 pada tahun berapa itu 6.000. Kemudian ada yang menyimpulkannya paling tidak patung terakota ini ada 8.000, dan ternyata terakhir lebih ya, 8.100-an, 8.099 atau 8.100. Ya, jadi Kaisar Qin Shi Huang ini adalah salah satu atau kaisar pertama yang pernah menyatukan Cina. Jadi pernah menyatukan provinsi-provinsi di sekitarnya. Di sebelah timur ada provinsi Zhou, Yang, Qi, Wei, Han, Chu. Dan walaupun itu hanya berlangsung 15 tahun. Inilah sekelumit tentang patung terakota yang masih terus berlanjut sampai sekarang, penggaliannya, penelitiannya juga, dan penghitungan berapa sebetulnya. Ternyata jumlahnya semakin lama semakin membengkak, dan terakhir ya 8.099 atau 8.100 ya, antara terakota yang beberapa bagiannya memang sudah rusak, artinya sudah karena ada goncangan gempa bumi dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Inilah rahasia misteri dari terkuburnya 8.099 patung terakota yang konon kabarnya disediakan untuk menyertai sang kaisar Qin Shi Huang menuju ke akhirat. Dia memerlukan pengawalan, ya. Kisah tentang 8.000 patung tentara terakota, patung yang dibuat dari tanah liat ini membuktikan bahwa orang ada yang benar-benar terperangkap dalam dunia. Ketika orang itu sudah berada di singgasana, status kelas stratifikasi yang paling tinggi, kemudian ada satu yang belum tercapai, dia tidak ingin mati. Andai kata dia mati, memang harus mati karena setiap orang itu harus mati, maka dia ingin bahwa ada jaminan kematiannya. Dia tidak ingin tersiksa, dia ingin ada yang menjaga di akhirat, di alam kubur, dia ingin ada yang menjaga. Inilah orang yang terperangkap dalam dunia, sebagaimana 8.000 tentara terakota. Terakota itu artinya tanah liat. Kuburan 8.000 tentara terakota ini ditemukan pada tahun 1974 oleh petani yang bernama Yang Zhifa di Cina sebelah timur, di provinsi Qin. Banyak orang mengatakan bahwa 8.000 tentara ini dipersiapkan oleh sang kaisar namanya Qin Shi Huang untuk menjaga keberlangsungan dia di akhirat. Pertanyaannya adalah, apakah ke-8.000 orang ini hanyalah patung saja, atau
ke-8.000 orang ini memang benar-benar nyawa. Kalau sang kaisar mati, makanya nyawanya harus diambil. Nyawanya hilang, nyawa kaisar hilang, berarti untuk masuk bersama kaisar ke alam baka, ke alam akhirat, berarti sang penjaga ini harus dibunuh agar nyawa-nyawanya pun ikut serta. Dan sebagai penghormatan orang yang bersedia untuk dibunuh, diambil nyawanya ini, maka dibuatlah patung. Karena ini 8.000 nyawa ini sesuatu yang tidak bisa dikatakan sedikit. Ini adalah sesuatu kekejaman. Bisa jadi ini adalah sesuatu kekelaman yang harus memang terkubur, sehingga orang-orang tidak akan mengingatkannya lagi tentang orang-orang yang telah terkubur. Dan memang diusahakan sebagai penghormatan bagi prajurit yang mau mendonasikan nyawanya, menemani. Karena kisah-kisah seperti ini ada di negara-negara lain, di kerajaan-kerajaan lain pada zaman dahulu, seperti di Mesir, di mana orang-orang yang turut serta masuk ke dalam kuburan itu ada pemusiknya, tukang masaknya, perias, pengawal, tukang lucon, dan sebagainya, ikut terkubur bersama, menemani. Entah karena mereka itu dipaksa oleh negara, oleh kerajaan, atau itu mereka adalah relawan, volunteer. Itu yang saya baca di dalam sejarah di Mesir atau di kerajaan-kerajaan lain, di Sulawesi Barat juga ada. Jadi raja itu memang berhak untuk melakukan apapun, perintah apapun. Dan ini saya yakin ini terakota di provinsi Qin yang dilakukan oleh Kaisar Qin Shi Huang juga sama. Jadi kenapa ini baru ditemukan, padahal ini ratusan tahun sebelum Masehi keberadaan Raja Qin. Ya, ini merupakan sesuatu yang aneh. Tentara Qin yang berjumlah total 8.000 orang ini memang terbagi-bagi menjadi divisi-divisi. Ada yang berisi pasukan infanteri, kemudian pasukan pemanah. Orang-orangnya ya juga ada dibangun kereta, infanteri, kavaleri, perkemahan. Tapi ada hal yang menurut saya pernah dengar, entah itu terkait dengan terakota atau kebiadaban, kisah kebiadabnya raja-raja lain ya. Raja ini memang terperangkap ke dalam duniawi, dia ingin menikmati duniawi dan dia tidak ingin mati. Dia terperangkap dalam kemewahannya, seakan-akan dia tidak ingin meninggalkan kemewahannya. Karena kematian itu menurut dia adalah kelemahan. Mati itu sama juga dirinya kalah. Tapi memang kematian itu milik siapa saja. Sampai orang ini, raja ini memang tidak ingin mendengar ada orang yang mengatakan bahwa semua manusia mati. Dia tidak ingin ada orang mengatakan itu. Ya, makanya kemudian dia panggil dukun-dukun paranormal yang pintar-pintar, yang pandai-pandai, dia kumpulkan para dukun. Dan dukun pun wajib taat kepada perintah sang raja. Sang raja ini ingin umurnya panjang, 1000 tahun. Maka bingunglah para dukun-dukun ini, apa pula permintaan dia ingin. Padahal manusia rata-rata mati ya sekitar 80, 90, 100. Kenapa raja ini minta 1000 tahun? Aduh. Akhirnya sang dukun ini pun membuat suatu syarat. Ya, membuat suatu syarat antara lain adalah supaya raja ini tetap bisa bertambah umur, maka harus dipersiapkan tumbal untuk 1 orang 1 tahun. Ya, 1 orang 1 tahun, dan dibuatkan
patung terakota untuk volunteer atau relawan ini. Jadi mungkin disiapkan pengumuman sayembara atau pengumuman lah bagi setiap orang siapa yang ingin menjadi volunteer untuk raja, supaya raja ini bisa hidup lama, supaya kerajaannya tetap berada di bawah pimpinannya dan makmur. Maka diumumkanlah siapa yang ingin menjadi relawan, sampai akhirnya raja ini tetap mati. Walaupun sudah terkumpul 1000 patung, nyawa sudah hilang, melayang, yang katanya untuk menambah umur satu orang volunteer itu 1 tahun. Maka bingunglah si dukun ini. Akhirnya raja pun mati, dan akhirnya si dukun ini, karena dia tidak ingin disiksa atau dibunuh oleh keluarganya, karena dianggap berkhianat ya kan, karena dukun ini ternyata tidak bisa memperpanjang umur si kaisar ini. Ya, akhirnya yang dilakukan dukun adalah membunuh semua keluarga kerajaan. Dan inilah praktek-praktek yang dilakukan oleh dukun-dukun itu, ketika dukun-dukun itu merasa tersudut, tidak bisa ngapa-ngapain, karena memang tidak bisa ngapa-ngapain ya. Akhirnya dia bunuh si pasien-pasiennya atau orang-orang yang percaya dengan dukun, karena si dukun tidak ingin dikejar-kejar. Nah, saya kira pun kasus tentang 8.000 ya, 8.000 bukan 6.000 ini, bukan 6.000, 8.000 tentara terakota di provinsi Qin juga sama. Nama lainnya dinasti Qin ya. Jadi di Cina itu banyak sekali dinasti Qin. Dinasti banyak sekali, antara lain dinasti Qin gitu ya. Provinsinya dia menduduki provinsi Qin atau negara Qin. Ya, kaisar pertama Tiongkok ini ya. Kaisar pertama Cina yang menyatukan beberapa kerajaan. Namanya adalah, nama aslinya dulu Zhao Zeng, yang lahir pada tahun 2509 sebelum Masehi. Kemudian nama kecilnya Zhao Zeng kemudian menjadi Qin Shi Huang. Dia menjadi raja di provinsi Qin pada usia 13 tahun. Pada tahun 221 sebelum Masehi ya, tahun 221 sebelum Masehi, Raja Qin Shi Huang ini berhasil menaklukkan beberapa provinsi lain dan memproklamirkan dirinya sebagai Qin Shi Huangdi, kaisar Qin pertama, karena raja besar namanya kaisar ya. Kalau raja provinsi namanya ya kemudian dia melakukan serangkaian aturan-aturan seperti ya tulisan itu dia diatur. Ini tulisan resminya kayak gini, ukuran tulisan, nama tulisan, satuan berat, satuan panjang dia lakukan. Di masa dia Qin Shi Huang itu pembangunan tembok besar dimulai itu pada zaman Qin Shi Huang. Jadi ada dua mahakarya yang dilakukan oleh Qin Shi Huang, yaitu pertama adalah pembangunan tembok raksasa, yang kedua adalah pembangunan 8.000 terakota, pasukan terakota ya, miniatur orang yang tingginya besarnya sama persis patung tersebut dengan manusia. Makanya kemudian karena ditemukan 8.000 pasukan terakota ini di dekat
di dekat makamnya Qi Shi Huang, maka ini disebut sebagai mausoleum besar untuk sang raja ya, kuburan keabadian. Daerahnya namanya Xi'an, Cina. Konon rajanya gitu, Qin Shi Huang itu memperkerjakan ratusan ribu untuk pembangunan komplek mausoleum atau kuburan itu ya. Ya itu prajuritnya itu ukurannya 1,8 meter dan berat terakota itu 200 kilo atau 2 kuintal per orang. Setiap orang itu beda-beda ya, 8.000 orang itu beda-beda wajahnya. Dan ya gaya rambutnya, sisiran rambutnya, wajahnya, lipatan pakaiannya, saya kira ini yang kemudian saya curigai, ya memang itu orang-orangnya beda semua dan itu orang asli yang ditiru. Atau misalnya kita ambil orang kemudian wajahnya dijiplak dengan lempung tanah itu terakota, dijiplak, disekan gitu ya, teplok gitu ya. Dan itulah yang menjadi citakan wajah. Dan konon ini dilakukan sebelum Raja Qin Shi Huang itu meninggal. Ya, Raja Qin Shi Huang ini meninggal pada tahun 2010-an sebelum Masehi. Tujuannya Anda tahu, mencari keabadian atau menjaga dia. Karena namanya raja ya, dia berhak ngomong apa saja, termasuk sayalah penguasa wilayah daratan, sayalah penguasa wilayah samudra, sayalah penguasa dunia nyata, dunia maya, dunia lain. Bisa saja orang sesumbar ya. Suatu hari Raja Qin Shi Huang ini mencari ramuan untuk memperpanjang hidupnya. Nah, betul kan? Ini tulisan ini mungkin ada di selembar keterangan di balik kuburan mausoleum itu ya. Dia ingin mencari ramuan untuk memperpanjang hidupnya. Ia mengirim utusan dukun untuk mencari ramuan tersebut. Ini menunjukkan memang dia ingin, ya andai kata bisa dia hidup panjang itu, andai kata dia mati ya dia ingin ada jaminan, karena dia berkuasa, ingin perintahkan orang-orang yang bisa, orang yang mampu untuk menjaga dirinya di alam kubur atau di akhirat. Ya mampu ya. Jadi ini bukti ada kaisar yang memerintahkan rakyatnya untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin tertandingi. Andai kata di alam kubur si Raja Qin ini bertemu dengan rivalnya, dia sudah memiliki 8.000 tentara. Ya. Inilah tentang 8.000 tentara terakota. Ya, 8.000 itu bukan jumlah yang sedikit ya. Ya, tetap menjadi misteri sampai saat ini. Apa sejatinya? Kalaupun ada anggapan bahwa 8.000 itu sebagai penjaga untuk kelangsungan dia di akhirat, ya alasan itu pun belum tentu 100% benar. Karena memang sedikitnya informasi, karena tentu biasanya raja-raja berikutnya atau kaisar berikutnya atau
kaisar-kaisar yang berhasil menundukkan atau menguasai provinsi Qin juga tentu tidak ingin memblow up berita-berita tentang diri Kaisar Qin Shi Huang itu, ya kan. Seperti di Indonesia lah ya. Ketika Soekarno wafat ya, Soeharto Orde Baru tidak ingin memblow up tentang kisah Soekarno atau Orde Lama. Begitu juga ketika zaman reformasi ya, tidak ada orang ingin menceritakan tentang kehebatan Pak Soeharto. Dan terus sejarah-sejarah itu memang kebanyakan ditekan karena penguasa baru itu tidak ingin penguasa lama kok muncul gratisan begitu saja di blok, ya, akhirnya dipangkas ya. Makanya munculnya istilah orde baru ya untuk menutup orde lama. Digantilah kata revolusi menjadi pembangunan. Ya, zaman sekarang juga sama. Zaman Soeharto namanya pembangunan. Kalau sekarang zamannya kerja, revolusi mental. Zaman reformasi tidak ada pembangunan, adanya reformasi. Ini juga sama. Ya, inilah tentara keabadian 8000. Apakah dinasti Qin yang dipimpin oleh Qin Shi Huang ini runtuh? Iya, runtuh. Setelah kematian kaisar, runtuh Qin digantikan oleh dinasti Han. Ya, bukti-bukti menunjukkan bahwa di kuburan ini memang terjadi kerusakan, pembakaran. Iyalah, semuanya kalau udah runtuh ya ingin habis di babat habis sampai akar-akarnya. Berapa tahun Raja Qin Shi Huang ini dia terperangkap oleh kepuasan dunianya. Dia stres, itu pusing selama 10 tahun. Dia ingin persiapkan bahwa dia tidak ingin kematiannya hening, tapi dia ingin berkuasa di alam kubur. Ya, dia bawa batalion sejumlah 8.000 pasukan prajurit, ya kan. Ingin dia bawa ke alam kubur dan dia akan hadapi. Ya. Mungkin dia pernah mendengar ada raja itu mati bawa 100 orang prajurit, ada raja itu mati bawa orang 2000 prajurit. Ini yang paling terbesar saat itu ya, 200 tahun sebelum Masehi. 8.000. Bagaimana kalau saya bawa 8.000 pasukan? Kayaknya enggak ada ini. Belum ada. Jadi bayangannya dia di alam kubur dan di akhirat itu dia itu dikawal oleh siapa? Pasukannya. Padahal di dunia setelah kematian ya provinsi atau kerajaan Qin ini diganti oleh provinsi tetangganya yaitu Han. Jadi Han ini menguasai dinasti, menguasai provinsi Qin ya. Ya, terbuat dari terakota, tanah liat yang dibakar. Tadi 2 kintal ya satu orang. Baratnya patung itu 2 kintal, jumlahnya semuanya 8.000. Dan sekali lagi cerita ini masih misterius. Apakah benar bahwa 8.000 tentara itu memang benar-benar tentara miniatur yang dibuat dengan tanah liat saja, tidak ada orangnya, tidak ada orang yang sosok orang yang dibunuh. Apakah benar pembangunan ini sebagai syarat untuk perlindungan ya, untuk supaya nanti saat kaisar itu mati ke alam kubur ada yang menemani.
8.000 pasukan. Kisahnya itu aneh-aneh ya, dari kisah tentang awal penuhan tahun 1974 ada yang konon petani mencangkul kemudian menemukan patung kepala terakota ini. Ada yang konon petani menggali sumur namun paculnya itu cangkulnya terbentur. Ada yang konon menggali sesuatu tapi ternyata yang dia temukan adalah jalan lorong menuju bawah. Ya. Ada yang mengatakan rajanya itu adalah Raja Yinzheng. Jadi bukan Lin Shihuang, tapi Yinzheng yang menjadi raja di negeri tersebut 246 sebelum Masehi. Iya, tapi tentang keberadaan Yinzheng ini, apakah namanya kemudian berganti menjadi Lin Shihuang, tidak tahu juga ya. Tapi yang terkenal cerita-ceritanya ini, Lin Shihuang itu menjadi raja mulai usia 13 tahun. Shi Huangdi, Lin Shihuang atau Shi Huangdi. Shi Huangdi itu artinya kaisar pertama, raja pertama. Itulah sekelumit tentang Terracotta Army atau Terracotta Warriors, pasukan Terracotta, tentara Terracotta, Terracotta Soldiers. Ya, terakhir itu 8.000 lebih ya jumlah pasukannya, 8.099 Terracotta. Ya, di distrik Lintong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya.